Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang load balancing. Pertama, perkenalan anggota kelompok. Ada Khairul Rafiq, Nafista Isivalin, Reka Dwi Kuntoro, serta Sugeng Pambudi. 1. Pengertian load balancing. Load balancing adalah proses pendistribusian traffic jaringan ke beberapa server. Ini untuk memastikan salah satu server tidak menanggung terlalu banyak beban permintaan. Server website yang melebihi beban membuat proses muat halaman menjadi lambat atau bahkan tidak terhubung sama sekali. 2. Prinsip kerja load balancing. Mendistribusikan permintaan klien atau beban jaringan secara efisien di beberapa server. Dengan pemerataan distribusi, website atau aplikasi menjadi lebih tangkap dan stabil ketika diakses oleh pengguna. Memastikan ketersediaan dengan mengirimkan permintaan hanya ke server yang sedang online. Memberikan fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi server sesuai permintaan. Kemudian ketiga, algoritma load balancing. Algoritma load balancing dibagi menjadi 5. 1. Round robin merupakan metode yang paling banyak digunakan pada algoritma load balancing. Metode ini cocok pada server yang memiliki spesifikasi yang sama dan tidak memiliki banyak koneksi yang terus-menerus. 2. Least connection. Algoritma least connection merupakan metode yang dapat mengevaluasi kekurangan round robin yang dapat membaca beban tiap server. 3. Least response time. Versi ini merupakan bentuk upgrade dari metode least connection. Metode ini menggunakan dua cara dalam upaya penyaluran permintaan data klien. 4. Least bandwidth. Metode ini sebenarnya cukup sederhana karena metodenya mencari server yang melayani jumlah traffic paling sedikit dalam ukuran megabyte per detik atau mbps. 5. IP hash. IP hash adalah permintaan akses data ke sebuah server dapat ditentukan melalui berbagai data yang memiliki hubungan dengan IP atau incoming packet. Yang keempat, fitur-fitur load balancing. Fitur-fitur load balancing ada 5. Pertama, asymmetric load. Rasio dapat dibuat dengan menentukan koneksi yang menjadi primary yang dianggap paling baik backbone-nya dan terbaik dalam path routing-nya. 2. Aktivitas berdasarkan prioritas. Di saat load jaringan lagi peak, server akan dapat membagi aktivitas berdasarkan prioritas dan ke link cadangan. 3. Proteksi dari serangan DDoS. Karena kita dapat membuat fitur seperti SYN, cookies, dan delayed binding atau suatu metode di backend server pada saat terjadi proses TCP handshake pada saat terjadi serangan SYN bloat. 4. Kompresi HTTP memungkinkan data untuk bisa mentransfer objek HTTP dengan dimungkinkannya penggunaan utilisasi kompresi zip yang berada di semua web browser yang modern. 5. TCP buffering dapat membuat respon buffer dari server dan berakibat dapat memungkinkan akses lebih cepat. Tipe load balancing. Pertama, hardware load balancer. Hardware load balancer merupakan perangkat load balancing yang berbentuk perangkat keras atau fisik. Load balancer ini dapat mendistribusikan permintaan lalu lintas jaringan berdasarkan pengaturan yang diterapkan. 2. Software load balancer. Berkat perkembangan perangkat digital, load balancer sudah memiliki versi non-fisiknya. Software load balancer termasuk ke dalam perangkat load balancing yang berbentuk perangkat lunak. 3. Virtual load balancer. Secara sederhana, virtual load balancer adalah gabungan dari dua jenis perangkat load balancing sebelumnya. Load balancer ini mengombinasikan kedua jenis load balancer sebelumnya ke dalam mesin virtual. Pengertian H-proxy.
Hproxy adalah project open source di bawah GPL v2 License. Hproxy atau kepanjangan dari High Availability Proxy adalah load balancer TCP/IP dan proxy server yang dapat membagi beban request yang datang kepada multi-node server, sehingga beban server akan dibagi kepada node server yang ada. Saya rasa hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.